Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 20 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Hari yang telah dinantikan akhirnya tiba, dan suasana di aula kecil itu terasa begitu hangat dan penuh kebahagiaan. Saleha dan Nando, pasangan yang tengah merayakan anniversary pernikahan mereka, tampak serasi. Nando terlihat gagah dalam balutan jas abu-abu yang pas dengan tubuhnya. Sementara Saleha memancarkan kecantikan alami dalam gamis putih sederhana namun anggun. Dekorasi ruangan penuh dengan bunga berwarna pastel yang semakin memperindah suasana. Para tamu yang hadir termasuk keluarga dan sahabat dekat duduk rapi di meja-meja yang telah dihias dengan lilin kecil dan rangkaian bunga. Di sudut ruangan, Intan berdiri di belakang podium, bersiap menjalankan tugasnya sebagai MC dengan senyum ceria. Ketika Intan memanggil nama mereka, Saleha dan Nando berjalan perlahan menuju panggung kecil di depan ruangan. Tangan mereka saling menggenggam erat, gemuruh tepuk tangan tamu undangan mengiringi langkah mereka, menambah kehangatan di ruangan itu. Di atas panggung, pasangan itu menyampaikan beberapa patah kata sederhana namun penuh makna, mengucapkan rasa syukur atas perjalanan cinta mereka yang telah membawa kebahagiaan. Dari salah satu meja, Darmawan, Reza, Bu Sukma, dan Bu Heni terlihat tersenyum lebar sambil bertepuk tangan, menyampaikan doa tanpa kata untuk kebahagiaan Nando dan Saleha. Sore itu, suasana penuh kehangatan di acara anniversary Nando dan Saleha mendadak berubah menjadi kacau. Di tengah kebahagiaan tamu undangan, Ferdi datang dengan membawa pemukul baseball. Wajahnya dipenuhi amarah. Dengan langkah tegas, ia mulai menghancurkan properti di sekitar acara, memukul meja, kursi, hingga dekorasi yang tertata indah. Dalam hatinya ia menyimpan dendam yang tak terucapkan, memastikan acara itu tak berjalan lancar. Para tamu berteriak kaget, beberapa mencoba menjauh untuk menghindari amukan Ferdi. Sementara yang lain hanya bisa terpaku menyaksikan kehancuran yang ia buat. Namun keonaran itu tak berlangsung lama. Bara dan Dani yang sejak awal melihat gerak-gerik mencurigakan Ferdi segera turun tangan. Dengan keberanian, mereka mendekati Ferdi dan berusaha menghentikannya. Bara memperingatkan bahwa tindakannya tidak akan berhasil, merusak kebahagiaan Nando dan Saleha. Sementara Dani dengan sigap membantu menahan gerakannya. Setelah beberapa saat tarik-menarik, Ferdi akhirnya berhasil ditangkap oleh keduanya. Dengan nafas memburu, Dani menegaskan bahwa sudah cukup Ferdi membuat masalah. Dan kini saatnya ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Ferdi yang sebelumnya penuh dengan keberanian mendadak diliputi kepanikan saat menyadari dirinya tak lagi bisa melawan. Wajahnya memucat ketika Bara dan Dani menyeretnya keluar dari lokasi acara. Meski kekacauan sempat terjadi, Nando dan Saleha bersama para tamu berusaha mengembalikan suasana, memastikan perayaan mereka tetap berlangsung meski sempat terganggu. Namun bagi Ferdi, ini adalah awal dari konsekuensi yang tak terhindarkan atas amarahnya. Di sisi lain, Dani dan Bara tidak membiarkan keadilan berhenti hanya pada Ferdi. Mereka segera menghubungi pihak berwajib untuk menangani Aryo yang selama ini menjadi dalang di balik banyak masalah dalam hidup Nando dan Saleha. Laporan mereka diterima dengan cepat dan tak lama kemudian 2 orang polisi datang untuk menangkap Aryo. Langkah tegas itu menjadi sinyal bahwa perilaku Aryo yang penuh manipulasi dan obsesi akhirnya sampai pada titik akhir. Ketika polisi mencoba membawanya, Aryo berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Ia berteriak dan meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi 2 petugas itu sigap menangani perlawanan kecilnya. Dalam hitungan menit, Aryo akhirnya digelandang keluar dengan tangan terborgol, meninggalkan jejak kegaduhan yang membuat semua orang di sekitar lega.
Sesampainya di kantor polisi, suasana berubah menjadi lebih tegang saat Alisa, kakak Aryo, datang untuk menyampaikan kemarahannya. Ia sudah muak dengan tingkah laku adiknya yang terus-menerus terobsesi pada Saleha hingga melampaui batas kewajaran. Dengan tegas, Alisa menyatakan bahwa kini Aryo tidak akan bisa lagi mengganggu hidup Saleha. Dan ia merasa lega karena akhirnya pihak berwajib turun tangan. Namun Aryo tidak akan tinggal diam. Meski telah ditangkap, ia terus membela diri, berusaha meyakinkan bahwa semua ini bermula dari Nando yang dianggapnya mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Rasa sakit hati dan ego yang terluka membuat Aryo tetap bersikeras pada pembelaannya. Tetapi kata-kata itu tidak lagi berarti apa-apa. Kenyataan bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri sudah tak terhindarkan. Kini yang tersisa hanyalah proses hukum yang akan membawa Aryo kepada akhir dari segala kekacauan yang ia ciptakan. Melihat penangkapan Aryo oleh polisi, Darmawan tampak begitu kaget dan terpukul. Pikirannya melayang, mencoba merangkai potongan-potongan kenangan tentang sosok Aryo yang selama ini ia kenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Namun kenyataan di depan matanya memukul logikanya dengan keras. Ternyata di balik kebaikan Aryo selama ini tersembunyi niat busuk yang tak pernah ia duga, terutama terhadap Saleha dan Nando. Darmawan merasa dikhianati oleh topeng kepura-puraan yang Aryo kenakan. Hatinya bergolak antara rasa kecewa, marah, dan juga sedih. Di tempat berbeda, Dita terlihat sedang berbicara serius dengan Aryo. Wajahnya memancarkan keterkejutan saat mendengar bahwa Reza ternyata adalah anak kandung Aryo. Fakta itu membuat pikiran Dita berputar cepat, mencoba mencari celah yang bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan Aryo kembali pada Saleha. Dengan nada penuh keyakinan, ia memberikan saran yang menurutnya dapat menjadi solusi. Aryo harus segera mengambil Reza dari Saleha. Dita meyakini bahwa Saleha yang sangat menyayangi Reza tidak akan punya pilihan lain selain masuk kembali ke dalam kehidupan Aryo jika hal itu terjadi. Saran tersebut membuat Aryo termenung sejenak. Ia merasakan logika yang masuk akal dalam kata-kata Dita. Dan itu seolah menjadi kunci baru untuk menjalankan rencana manipulatifnya. Dalam benaknya, ia mulai memutar strategi, membayangkan berbagai cara untuk merebut Reza dari Saleha. Bagi Aryo, ini bukan hanya tentang mendapatkan kembali anaknya, tetapi juga tentang mengontrol kehidupan Saleha. Di kamarnya, Nando dan Saleha tengah bersiap untuk tidur setelah hari yang panjang. Sebelum memejamkan mata, Saleha menoleh ke arah Nando dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan lembut. Baginya, Nando adalah pelindung yang selalu ada di sisinya, memberi rasa aman di tengah kekacauan yang melingkupi mereka. Saleha merasa bahwa selama mereka tetap saling memiliki, ia tak akan pernah gentar menghadapi ancaman, bahkan dari Aryo sekalipun.